Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kembali kita berjumpa lagi di channel saya, Suwardi Didika, di dalam tips belajar menjadi seorang worship leader atau pemimpin pujian. Pada kali ini saya ingin kembali membahas yaitu hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang worship leader. Sebagai seorang worship leader, kemarin saya sudah menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang teknis dan praktek menjadi seorang worship leader itu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang juga tidak kalah urgennya atau kalah pentingnya, yaitu apa yang sebaiknya harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang worship leader. Tentunya hal yang sangat mendasar yang harus dimiliki, yaitu worship leader itu harus mempunyai hubungan baik pada Tuhan, yaitu dia ada jam doa, juga ada jam suasana pujian ataupun penyembahan kepada Tuhan. Namun selain hal-hal itu yang sebaiknya harus dilakukan oleh seorang worship leader, yaitu dia juga harus meminta hikmat kepada Tuhan. Saya ingin membagikan apa-apa saja yang harus dilakukan atau persiapan terlebih dahulu sebelum seorang worship leader itu melakukan pelayanan atau melakukan tugasnya di dalam pelayanan. Secara teknis yang harus dilakukan yaitu pertama adalah menyusun lagu. Menyusun lagu itu kalau di ibadah yang sudah ditentukan masing-masing, misalkan di dalam ibadah anak-anak Sunday School atau sekolah minggu, tentu lagunya disesuaikan dengan lagu anak-anak di sekolah minggu. Kalau ibadahnya itu di youth atau pemuda, juga menyusunnya itu sebaiknya harus juga disesuaikan dengan lagu-lagu jiwanya anak muda. Biasanya kalau jiwanya anak muda atau youth itu lebih kepada lagu yang semangat, sukacita, on fire, seperti itu. Nah, kemudian kalau lagu di umum itu harus bisa mengkombinasikan, karena di situ ada orang tua, ada oma, ada opa, kan, ada mbah, kemudian di situ juga ada bapak-bapak, ibu-ibu, di situ juga mungkin ada kaum muda atau youth. Sebaiknya lagu itu dikombinasikan, yaitu mungkin ada lagu yang salah satunya selain
cocok untuk orang tua, juga ada yang cocok untuk anak muda. Seperti itu. Jadi lagunya itu disusun variatif, dikombinasikan. Dan sebaiknya lagunya itu juga jangan lagu lama semua atau lagu baru semua. Karena kalau lagu lama semua tentunya bisa membuat satu kemonotonan atau bisa membuat satu kejenuhan. Tetapi kalau lagu baru semua juga mungkin banyak yang belum menguasai. Jadi tujuannya kalau menyusunnya itu lagu lama dan juga lagu baru, sebaiknya dikombinasikan supaya kalau kita ada menyusunnya itu lagu baru, agar kita bisa update. Artinya kita tidak ketinggalan lagu-lagu baru dengan irama sekarang, ataupun kita juga tidak ketinggalan lagu-lagu dengan gereja-gereja lain. Sehingga kalau misalkan ada satu pertemuan ibadah bersama, kalau tidak mengenal, tidak tahu lagu-lagu baru, tentu kita hanya bisa menjadi seorang penonton, tidak bisa menikmati lagu-lagu itu. Itu yang sebaiknya kalau di ibadah umum harus dikombinasikan atau dikombine seperti itu. Selanjutnya, hal yang mendasar yang tidak boleh dilakukan oleh seorang worship leader adalah banyak berkata-kata atau berkomentar. Sebaiknya komentarnya itu adalah untuk masuk ke lagu yang akan dinyanyikan. Ada yang banyak komentar dengan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, itu ada posnya masing-masing. Kalau untuk firman Tuhan, nanti sudah ada seorang gembala yang akan menyampaikannya. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya, sebagai worship leader itu juga tidak boleh menghakimi. Misalkan ada jamaah atau jemaat yang datang terlambat, kemudian kita menghakimi dengan kata-kata sesuatu, itu tidak boleh. Terus kemudian juga sebagai seorang worship leader itu harus menciptakan suasana atau atmosfer yang baik dengan tim pujian, baik kepada pemusik ataupun kepada singer yang membackup atau membantu seorang worship leader itu. Kemudian hal yang tidak kalah penting lagi, yaitu seorang worship leader itu haruslah latihan. Sekurang-kurangnya sebetulnya yang baik itu adalah 2 kali latihan dalam 1 minggu. Itu yang harus dilakukan oleh seorang worship leader. Jadi latihan itu sangatlah penting. Selain untuk mencari nada sesuai dengan tipikal seorang worship leader itu, yaitu nada tinggi rendahnya. Selain itu juga untuk melatih supaya terjadi kekompakan ketika masuk ke intro, ketika mungkin dikasih interlude, ataupun yang biasanya sering terjadi kesalahan itu, yaitu ketika masuk ke koda untuk ending pada akhir lagu. Sehingga latihan itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan fatal.
Karena banyak yang salah ketuk atau keluar dari ketukan seperti itu. Sehingga hal-hal itu yang harus dilakukan. Karena apa? Karena kalau kita itu salah ketuk, salah di dalam ketukan, maka bisa merusak suasana. Kemudian juga banyak menimbulkan pertanyaan, oh WL ini nggak mampu, WL ini belum bisa, WL ini harus banyak belajar latihan lagi. Seperti itu. Oleh sebab itu kuncinya adalah kita itu harus mau belajar dan terus belajar, mau latihan dan terus latihan. Seperti itu. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan itu sampai. Karena apa? Karena bagaimanapun kita itu adalah harus belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka suasana pujian itu menjadi indah, suasana pujian itu bisa menjadi hidup, suasana pujian itu bisa menjadi sukacita. Maka mujizat-mujizat itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam suasana ibadah. Jadi itu adalah salah satu kunci juga apa yang harus dilakukan, baik teknis ataupun prakteknya, menjadi seorang worship leader yang baik. Semoga tips kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita sama-sama saling belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Sampai ketemu di tips-tips selanjutnya. Thank you so much for watching in my channel Suwardi Dideka, and next time to see you again. God bless you all.